Kasus Niki itu seperti dipaksakan Bunda. Uang tebal yang berbicara, si Fahmi itu harus lidikin. Nggak diam, mungkin Fahminya takut. Kan yang di sebelah sana katanya teman jenderal. Udah ada niat jenguk NM nggak Bun? Dia nggak bisa dijenguk selama 30 hari. Itu lapasnya sudah bikin statement. Yang boleh jenguk hanya keluarganya. Begitu Raska. 30 hari nggak boleh dijenguk. Bunda ketemu Bang Fahmi, Fahminya mau nggak ketemu sama Bunda? Kalau Bunda sih mau aja ketemu. Niki gak ada backingan tabun. Punya, cuman ya mungkin nggak terlalu tinggi pangkatnya. Makanya perlu dibantu dengan yang tinggi-tinggi. Bun, saya mau tanya pasal buat NM kok banyak banget ya? Iya, Bunda juga heran kok banyak banget. Kok orang itu, apalagi kalau itu masalahnya bukan masalah pidana, perdata. Si Yoko udah bilang bahwa sini seniornya di mana nih? Kan kalau di Polri yang tertinggi bintang itu apa, semua bintang 4. Yang Kapolri bintang 4. Temennya Bunda bintang 3. Terus dia sesumbarnya bintang berapa? Irjen atau Komjen? Kan bentar lagi Kapolri mau diganti. Iya, itu mobil expander kan Fahmi udah bilang bukan mobilnya Niki. Terus mobil siapa? Tahu-tahu ada mobil apa expander, ada aja deh. Tiba-tiba ada mobil-mobilan. Iya, pengacaranya aja bingung. Masa tiba-tiba ada mobil barang bukti. Terus kan Bunda cek juga tuh apa sih namanya? Kan itu bisa dicek itu. B1236 AKB punya siapa gitu kan. Sampai Bunda pakai 3 aplikasi. Nggak ketemu, nggak ada, tertutup. Gitu. Jadi tuh biasanya sih mobil yang datanya nggak ada 2 kemungkinan. Tapi nggak juga sih ya. Mobil Bunda data 1 tuh yang pelambat bayar pajak masih ada kelihatan datanya. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Datanya nggak ada sama sekali. Coba aja kalian cek, pasti kalian kan tahu. Iya aneh, masa mobil nggak bisa, nggak ada datanya. Mobil siapa? Ini kamu nyebut nama jelas, ntar tahu di sini ada buzzernya si Ringrong, kamu diperkarain loh. Mobilnya nggak jelas punya siapa, nggak ada datanya sama sekali, nggak ada. Sampai Bunda minta tolong sama teman-teman semuanya, bilang nggak ada datanya. Jadi mobil siapa dong? Kok mobil siluman? Masa tiba-tiba ada barang bukti telah disita duit 3, sekian miliar ditambah 1 mobil.
Katanya ditransfer kunaon eta. Tahu-tahu sekarang ada mobil katanya alasannya buat ngambil duit. Lah itu katanya transfer. Aduh, kok belepetan itu mah bohong. Yang bener yang mana? 2M transfer, 2M cash. Kalau 2M cash kok bisa ada bukti? Berarti sengaja dong. Kok bisa sih diperas tapi 2 kali pengiriman duit? Tolol. Aduh, ntar gue kena ban lagi dulu. Aduh, ntar kena ban lagi. Mana nih nggak ada yang tap-tap layar, gue tap-tap sendiri deh. Nggak ada yang tap-tap, males. Sorry, saya nggak terima, guys. Kecuali kalau saya sejak awal saya udah create, saya akan apa sih namanya live dengan siapa, ya. Nggak bisa menjebak diriku. Jangan, jangan menjebak-jebakan. Kok bisa tahu itu mobil dipakai untuk ketemuan? Nah sekarang kok kamu bisa tahu tuta? Taunya dari mana? Kata kubu sebelah. Kubu sebelah. Bukan kubu sebelah kali, orangnya langsung kali yang ngomong, mereka cuma pakai fake account doang. Kan banyak yang kayak gitu. Seakan-akan bahwa itu adalah orang-orangnya, padahal dirinya sendiri. Masa diperes nyicil? Bener, masa emang baju kali diperes. Gak masuk akal lah, masa diperes nyicil seperti yang pertama. Dia nyari orang gitu kan. Halo sini dong, tolong peres gue dong. Masa aku mau cari ini orang, siapa ini, mau ngapain emang ketemu mau minta tolong diperes. Aduh, dasar pabrik minyak gue. Udah cobain belum mukanya supaya berminyak itu glowing katanya kan? Pakai itu aja. Thank you Sonya. Pakai itu aja, pakai baby oil atau enggak minyak jelantah. Kalau mau berminyak mukanya pakai minyak jelantah aja. Orang muka berminyak kan malah nggak bagus loh. Bener, bekas goreng pindang. Abis itu kena lalat semuanya datang ke muka. Yang enggak aja. Nggak, Bunda sekarang nggak posting lagi.
komunikasi dengan siapa, action apa, lakukan apa, karena eh takutnya ada mata-mata ya. Apalagi di live sini pasti ada mata-mata juga. Nggak mungkin nggak ada lah. Pasti ada yang pengen tahu. Ya kan? Jadi sekarang aku merahasiakan. Nggak akan aku ceritakan gitu. Iya, sekarang kan katanya kan apa? Pencemaran nama baik. Produknya udah di review, udah diperiksa belum di lab? Kalau belum diperiksa di lab, jangan bilang ini dong. Kan harus pembuktian gitu. Pasalnya 368, 369 itu kakak adik. Jadi bukan berubah, hanya susunannya aja. Mungkin apa sih namanya, atas petunjuknya jaksa jadi dirubah susunannya gitu. Iya benar Kaila, nggak mau aku buka-buka di sini. Pasti kan di sini ada mata-matanya. Nggak semuanya pasti yang nonton live aku ini adalah apa pendukungnya NM kan. Yakin bunda itu. Kan bunda nggak on. Gitu. Iya, ketahuan kok kalau kalau bukan kalau nggak ngedukung itu kan mereka ada 107. Yang tap-tapnya aja dikit, artinya kan di sebelah sama gue. Iya benar, yang masa dari 106 pasti ada yang benci banget sama saya. Ketahuan dari tap-tapannya. Ya kita kan biar kata udah emak-emak udah tua kan nggak once gitu. Yang pasti mobilnya nggak jelas, mobil siapa ya? Coba ya para spy di sini, Intel Indomie telur. Mobil siapa itu? Menurut Bunda NM bakal bebas nggak? Bebas bisa dong. Apa sih yang nggak mungkin? Kalau tidak terbukti tuduhannya ya nggak, ya harus bebas. Thank you Kaila. Iya, aku juga baru tahu di last minute. Masa pengacaranya nggak tahu, lalu waktu gelar perkaranya gimana? Karena harusnya pada saat gelar perkara udah ketahuan alat buktinya apa aja. Kalau gue jadi Fahmi, gue pra-peradilan itu. Harusnya pra-peradilan dong. Tiba ada alat bukti berupa mobil. Mobil apa? Itu kan dari pernyataannya Fahmi, artinya Fahmi nggak tahu. Tiba ada kayak begitu, curang. Curang. Keluarga narkocoy curang. Kamu bukan dokter. Kamu berbohong. Kamu malpraktek. Kamu bukan dokter. Kamu.
Paling ini si Kailen yang ngetep-tep, yang lainnya nggak tep-tep, soalnya yang lainnya benci sama gue. Ayo Kaila ngaku. Bang Fahmi kurang greget, kage kurang maksudnya. Fahmi emang lo diem aja lo Fahmi. Kenapa lo Fahmi? Hai nih Fahmi. Nanti langsung aku diituin lagi sama siapa tuh? Nick Mine. Nick Mine 17. Makasih, tidak perlu dukungan, tidak perlu membantu. Tahu-tahu ntar ada yang kayak gitu lagi. Aduh, Tuhan. Ada aja ya kalau fans itu musinya cari cara siapa yang punya relasi yang kuat ke atas itu dibaik-baikin bukan dimusuhin. Siapa yang bisa nandingin relasinya sebelah sana itu aturannya dirangkul. Siapa yang bisa injek kakinya yang backingan sebelah sana itu aturannya digandeng bukan malah dimusuhin. Kumaha eta. Mungkin ada kecewa tapi kita nggak tahu juga ya, soalnya kan katanya apa sih namanya akun-akun apa sih namanya fanatik fans itu katanya udah dianggap keluarga. Kalau gue kan dianggap orang lain. Tapi aku tetap bantu. Gue nggak pikirin lu mau ngoceh apa kek. Cuman ya di luar dugaan aja tiba-tiba ada mobil buat bukti apa. Itu tidak bisa dikategorikan bahwa itu adalah pemerasan. Kalau lo diperes ya, di mata-matanya ada di sini nggak nih? Kalau diperes kan bawa mobil, telepon polisi. Jadi begitu dateng, jebak langsung ngek, tangkep. Pak begitu. Ini mah kelihatan dong skenarionya. Bikin-bikin skenario aja. Niki itu pinginnya persidangan bun biar kebuka semua. Jadi mungkin Bang Fahmi ngikutin Niki. Jangan blunder di persidangan juga harus pengacaranya harus yang sekelas Patra MZ gitu. Tuh bisa tuh debat tuh sampai mungkin dari sebelah sana keringet dingin tuh kalau ditanya sama pengacara sekelas Patra. Tahu kan pengacara Patra? Petra apa Patra? Tapi kalau pengacaranya cuman tanya penyidik, ya tanya penyidik. Aduh ampun deh gue. Udah dianggap keluarga katanya. Gimana? Kalian mau ngomong apa? Linda, thank you gift-nya ya. Soalnya Bang Fahmi bilang kita bongkar nanti di persidangan. Lah dia udah ngomong, strateginya udah diomongin duluan. Apa yang mau dibongkar? Aduh, harusnya tuh sekarang kalau misalnya ada alat bukti yang tidak terkait, langsung ajukan keberatan pra peradilan. Ngomong sama si jaksa, ini apa nih, barang apa nih, gue lihat dulu sebentar gitu. Kan ada gelar perkara.
Pada saat gelar perkaranya gimana? Malam juga, Linda. Aku udah pede kemarin bahwa dia akan bebas. Kenapa? Karena eh dari sebelah sana sendiri aku sambil jalan menutup pintu ya. Soalnya udah malam. Ntar tiba-tiba ada yang tok tok tok. Wow. Itu kan siapa sih namanya? Bang Togar kan pengacara, dia praktisi hukum, dia hebat. Ya udah kasih tahu kisi-kisinya, tapi nggak ada yang takut ada tukang bakso ya bun, nggak bisa masuk ke rumahku karena rumahku itu ada security-nya. Nggak boleh di sini orang jualan, orang nggak jelas masuk nyelonong, diperiksa ditanya dulu sama security-nya. Kalau ternyata yang punya rumah bilang aku nggak nerima tamu, ya pasti tukang jualan apa segala macam nggak bisa masuk di sini tanpa permisi dari security. Begitu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa intip-intip. Aku lagi ngeliatin ini ada yang ikut live tapi cuman aku enggak terima apa sih namanya, sorry ya, aku enggak terima tamu karena, dan aku juga tidak akan menceritakan apa langkah-langkah yang aku akan lakukan untuk membantu MM karena saya lebih baik tar aja deh, kalian lihat deh. Soalnya kemarin gue ngomong ada tuh yang mungkin follower pura-pura follow gitu, terus udah gitu besokannya ngikut-ngikutin gaya-gaya aku gitu kan. Enggak, sekarang enggak. Jangan berharap bisa dapat rahasia dari dapat informasi. Begitu. Oh, udah dapat kisi-kisi. Bukan kisi-kisi lagi, nama jelasnya udah tahu. Kenapa? Mendapatkan nama yang disebut sama Gus Islam, nama lengkapnya semudah membalikan tangan, gitu. Yang pasti yang namanya Tony itu nama lengkapnya Tony Tomang. C-nya cacing. Cacing narkocoy, cacing pengangguran, cacing
BD. Fitri siapa tuh, Rah? Lu main jemput-jemput nama orang aja lu di sini lu, mau ngejebak ya? Nggak ada duit ditimpukin dari duit dari langit. Kalau emang mau punya duit mesti kerja, di mana-mana begitu. Yang kerja aja belum tentu punya duit. Kalau ada buktinya tuh Bunda bisa itu tuh ngomong sama sepupu Bunda kan wamen naker. Wamenaker kan sepupu Bunda. Nanti Bunda bilangin tuh, kalau emang punya bukti yang kuat, yang ditahan ijazahnya, DM ke Bunda. Yang ijazahnya ditahan, DM ke Bunda. Biar nanti sepupu Bunda kan wamenaker, biar Bunda langsung ngomong sama dia. Iya, orang yang kerja aja setengah mati. Nggak ada, belum tentu punya ekspektasinya punya duit banyak. Enggak. Terus teorinya begitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba ya nggak kerja, nggak punya duit ya. Enggak aja. Nggak ada duit ditimpukin dari langit. DM ke Bunda aja siapa-siapa yang ijazahnya ditahan. Dengan bukti konkret ya. Hmm? Oh ya, Wina? Mesti bayar 2 juta. DM ke IG Bunda deh. Berikut bukti. Dijamin bakal dipenjara tuh kalau yang kayak gitu. Sidang perdana. Juli.
awal Agustus bisa. Iya, bisa di penjara. Itu langsung aku ngomong nanti sama sepupu aku. Sepupu gua kan menteri. Emangnya lo aja yang punya kenalan petinggi. Gue juga. Kalau gue bukan kenalan saudara, keluarga. Kalau ada yang kayak gitu-gitu gue bikin masuk penjara langsung. Nggak boleh nahan ijazah. Kukilen apa kabar? Bun bantu bongkar boroknya si abu-abu bun. Pasti. Tapi sekarang bunda nggak mau lagi kasih tahu langkah-langkahnya, nanti tahu-tahu jeger gitu aja ya. Karena yang nonton live-nya bunda belum tentu pendukungnya Nikmir. Tuh, jadi bunda harus sekarang berhati-hati. Bunda nggak mau, karena ya bukannya apa-apa ya, saat ini yang bisa untuk maju ke depan kan kayaknya sih bukan GR ya, hanya bunda. Walaupun dengan modal dengkul. Soalnya aku bukan pengacara profesional. Iya, nanti ada cepu di sini, jangankan cepu. Oh, dianya sendiri nonton pakai fake account kan bisa jadi. Terus udah gitu, kita diributin, gue lawan. Enggak, aku nggak takut. Kan udah pernah tuh, ada waktu yang sebelumnya ada kayak gitu. Tuh ngapain sih tuh minta di-invite jadi guest? Kamu mau ngapain sebenarnya? Nih kayak akun-akun yang mukanya nggak ada, ya, terus dikunci, itu udah pasti tuh hatersnya Nikita Mirzani tuh. Lagi nyari-nyari kesalahan orang, itu aja kerjanya kan.